ya. Nah, itu panjenengan keberatan apa enggak nelayan? Sangat keberatan. Oke. Pak ini ya kita dengar, monggo ceritanya kayak apa sampai ini. Kita akan mewadai dan monggo berembuk. Nah, nanti setelah berembuk baru juga saya berikan unsur penindakan. Bahwa sekarang ini sebetulnya Pak terkait ya permasalahan BBM ini sebetulnya ada saka migas, bahwa itulah sebetulnya ya Pak ya yang sebagai pengawas dari hulu maupun hilir sampai di situ ya. Ini pengawasnya bukan kita, itu ada pengawasnya. Nanti apabila terjadi permasalahan ini klop, monggo ditoto dan ada laporannya nanti. Kan gitu tuh Pak ya. Kepada pengawasnya, bersih diawasi, cari panjenengan. Nanti apabila tidak klop, ya juga laporkan kepada yang pengawas ini sehingga jenengan ini tidak celometan. Nah setelah nanti apabila ini kamu laporkan secara benar, saya baru punya peran. Nanti di antara Forkopimda mewakili saya karena sebagai penegak hukum, saya mungkin akan melakukan. Makanya saya bilang kalau saya nanti berbuat, ya, kalau saya takutnya fatal. Karena apa? Ada pelajaran yang ada di punyanya Mbak Diana itu susahnya cari deadline tes susah sekali. Mau masuk lagi ke sini. Jangan sampai ini kena pelanggaran Pertamina yang fatal, dicabut BBM yang ada di Bawean sehingga apa? Ada kekosongan. Nek terjadi kekosongan nanti panjenengan nyalakan kita lagi. Ya. Makanya sekarang monggo karena para ahli ada di depan saya. Temukan persepsi yang terbaik. Jangan sampai kita melangkah ke penegakan hukum. Memang panjenengan juga tahu bahwa saya tidak boleh melakukan penyidikan, tetapi ada cara untuk menjerat panjenengan ada. Ya. Apa? Setiap ada LP yang nanti dari pengawas itu datang ke tempat saya, didampingi saksi-saksi oleh masyarakat, ya, baru akan saya bawa ke pusat. Pusat akan lihat ahlinya hukum di migas itu kayak apa, ini melanggar hukum tidak, ini unsur-unsurnya masuk enggak, buktinya cukup, saksinya siapa, ada di situ. Itu ada semua nanti kalau sudah terjadi chaos, permasalahan ini tidak terjadi Pak. Jadi saya tidak mau diseret-seret permasalahan ini. Sehingga nanti yang kemarin itu jika kita revisi karena ada permasalahan yang salah terima di antara kita dengan panjenengan ini, dengan saya dengan panjenengan ini, bahwa sebetulnya saya hanya mengetahui, tetapi tidak menentukan sikap bahwa kita ini memutuskan harga semestinya yang disepakati panjenengan itu. Tidak memutuskan, betul nggak para ini Pak ya? Ya ini kalau mungkin saya kurang ini monggo nanti ditambahin, tetapi ini yang terakhir tadi omongan saya itu terjadi chaos Pak ya. Tetapi kalau pengennya saya monggo dikotak-katik sendiri, ditata-tata sendiri, setelah itu monggo ditata. Sing enak ya apa? Kalau memang mahal kemahalan ya opo, lek memang kemurahan sing ya apa, monggo ditata. Sehingga sama-sama antara penjual dan pembeli ini untuk masyarakat tercapai. Ya. Monggo. Karena apa? Kalau BBM ya ada 3 unsur wajib yang perlu diketahui seorang bermain BBM itu. Ada tadi industri, ada subsidi dan non subsidi. Monggo, mungkin itu saja awal dari saya bicara. Kurang lebihnya saya bicara itu untuk kebaikan ke depan. Untuk memfungsikan APMS, yaitu POM-nya. Kita sudah mendatangkan 2 kali teknisi dari Surabaya untuk melihat kondisi dispenser dan tangki. Ya, ternyata dari kemarin setelah datang, ya, itu memang dispenser kita
bermasalah Pak ini. Masih bermasalah. Dan yang kedua, tangki kita kemarin saya uji coba itu juga masih kotor Pak. Sehingga kita tidak berani menjual ke nelayan atau ke pengguna IPM lewat SDM. itu karena dispenser kita belum normal sehingga kita masih menunggu Harga berapa Pak? Harga sekarang? dengan harga untuk 6.800 untuk di pom ya. Ya, Terus selama ini sampai jualan di mana? ya. Jualan di mana? Untuk sementara ini ada pemasar sendiri Pak. Jadi pemasar itu nebus ke Surabaya, ya Surabaya langsung ke Pertamina, Pertamina dialurkan lewat Patra dan Pindolen, ya diangkut kapal ke sini, ya Terus sehingga dari kapal ke tangki minyak tertangki itu ke pom Pak. Nah di pom itu sudah ada pembelinya, jadi pakai drum, ya. Jadi kita hanya dapat info dari Surabaya bahwa minyak untuk 01 petralis sekian, solar sekian, ini untuk si A, si B, dan si C. Hanya itu Pak. berarti bukan untuk masyarakat, petani ya, jadi untuk si A, si B, si C. Ya itu pemasar Pak, pemasar. Aturannya boleh enggak begitu? Nah ini saya kurangkan juga. Nah, dari tidak menjelaskan itu Pak. Tentunya panjenengan juga memohon untuk penjelasan Pak ya. Ye. Tolong. Mestinya kalau terjadi kerusakan itu secepatnya sampai koordinasi karena secepatnya dibutuhkan. Dan apabila tidak terjadi kayak gitu, mestinya ya tutup sementara saja. Sudah Tidak usah kulaan. kita sampaikan ke Surabaya Pak. Ya. Itu katanya nunggu Pak, nunggu apa? Teknisi yang dari Pertamina. Itu yang saya terima. Per jamnya dijual berapa itu Pak? Kalau solar berapa? Kalau pertalite berapa? Kalau solar 6.800 Per drum. kalau Iya. per liter. Nah, kalau petralis 10.000. Ya. Itu. Berarti pengecernya itu nantinya. Nah, itu makanya ya ini. Ibunya bagus. Nah, itu langsung dibelikan ke Pertamina. Nah, dari Pertamina itu lewat Patra. Nah, Petra lewat Indolen. Ya, itu kapalnya Pak ya. Ya, kapalnya. Karena orang ini pemasar sudah biro sendiri, berarti dia sudah mempunyai minyak sendiri kan itu Pak. Ya. Nah, setelah sampai di sini dari kapal naik mobil tangki ke pom, ya. Nah, ke pom itu langsung ya, pemasar tadi sudah siapkan drum Pak. Ya. Nah, kita tinggal mengisikan ke drum itu aja. Oke, terima kasih. Ya ini ranjungnya. Jujur ini ranjungnya di situ. Ya. Mestinya jenengan itu mau pakai pesawat kayak Pak Halim dari Jakarta tadi ya, mau pakai kapal selam tidak apa-apa Pak. Yang penting solar sampai ini solar non subsidi apa subsidi? Ya ini saya kurang Loh, harus jenengan ini subsidi Pak, Ya. Pak D ya, harus yang jenengan ini bermain subsidi. ya, jadi Sehingga subsidi itu harus melalui pom bensin. ya, Kalau memang pom bensinnya itu rusak, harus cepat sangat benahi karena ini waktu yang dinikmati oleh para nelayan langsung atau masyarakat. Karena yang berhak mendapatkan subsidi ini, ya. ya nanti sampaikan, Ya. sampai IG ya orang tulis. Ya, insya Allah nanti akan saya Nah, sampaikan. setelahnya itu Pak harus tersampai betul subsidi ini ke tangan
petani ya dengan harga berapa Pak? 6.800. Nah, nanti komo-komo ditindak pola itu kesepakatanmu. Intinya 6.800 ya. Sampai sudah betul tak? Caranya ya opo dodolan 6.800 itu kalau pakai drum. Karena Pak ya, yang nelayan itu kadang-kadang kan dia coba kalau belinya cuma 20 liter terus si B ini harus pakai drum. Ayo piye kalau nggak pakai SPP tujuannya untuk itu pemerintah itu ya, padahal bersubsidi ya. Kalau di darat itu tidak boleh lebih dari 1 drum. Setiap orang nelayan itu kekuatannya cuma 60 liter. Betul masalah? Betul. 60 liter per hari. Sebentar mau izin. Dari para dirut ini kan betul apa salah? Pak Lim. Betul ya? Nah, betul Pak D. Jadi tidak lanjutin dan sampai betul terus pakai drum apakah bisa membagi per para petani 60 itu? Karena Pak dia harus datang ke SPBU, tidak bisa drum itu datang ke para nelayan yang ini bisa dibagi ya opo ya itu sudah dibacokan Pak nantinya. Satu. Yang kedua ya, panjenengan ini harus benar-benar jadi wong dan pembelinya tidak bisa itu saja. Karena apa yakin yang orang BBM yang di sini itu sangat terbatas. Akhirnya timbul cukong-cukong, timbul agen-agen sih punya uang. Mas Agus suruh sini makanya. Dan sama kayak gini piye caranya tadi? Ya kemarin tadi pagi sama Pertamina aku sudah dibilangi bahwa hari ini ada pertemuan. Terus jawabnya Pak Gus, gimana saya berani berangkat Pak kalau mendadak begini. Oh gitu. Terus pengennya ini loh beliaunya tuh Jakarta datang. Pengennya beliaunya minta apa? Dijemput kah? Ditempatkan khusus kah? Ditaruh hotel kah? Atau gimana? Ojo dinikmati duitnya tok. Ya ini bapak masyarakat. Udahlah kalau kebawean, sampai nggak usah bingung-bingung. Tapi tetap juga datang kode ya. Iya. Nah, Ini lagi rumah saya Kak. Ya ini namanya hotel. Oke. Itu permasalahannya aja. Ya ini selama ini kadang-kadang hati tidak mau datang. Dia nggak ketemu. Coba sembung bro. Tidak nyambung bro. Ini tetap monggo nanti langkah awal nanti langkah terakhir. Let memang panjenengan merasa keberatan Pak, ajukan nanti komplain ini kepada pengawas Pertamina yang sebenarnya. Ya, nanti biar ngomong ke kita kan sepakatan bersama, cek bersama-sama. Ada LSM, ada tokoh masyarakat, ada pemerintahan umum, ada penegakan umum. Dicek di situ, diperiksa. Mestinya begini, ya. Makanya monggo, ini baru satu. Nah, sekarang apa yang dipertanyakan lagi nih? Jelas ini nggak nyambung ini. Sing mana? PMS 1 Pak ya? Iya. Nggak nyambung. Udah. Ini yang jadi rancu ya di sini. Tahu nih Bapak sehebat apapun kalau pinjam, jungkir nih permasalahan ini. Nah ini caranya. Bener apa enggak, Pak AKD? Saya bilang, boleh saya tanya langsung ini Pak? Apa ya? Biar Boleh, maksudnya Pak. Untuk Pak, kita warga biar Jawa. Gini Pak, maksud saya ini nanti kan sampai ngomong tadi itu kan sudah DO ke masing-masing orang. Iya. Nah, berarti bosen sampai itu namanya siapa? Pak Agus. Pak Agus itu kan punya yang 01. Nah orang itu kan nyetor uang ke Pak Agus untuk beli berapa drum ataupun berapa tangki kan begitu ya. Nah orang itu nanti kan beli ke Pak Agus orang tersebut. Nah orang tersebut itu nanti yang ambil drum-drumnya kan. Berarti sampai tidak menjual sama sekali sama nelayan. Sama sekali untuk saat ini belum Pak. Ya saya sampai jawab iya atau tidak gitu aja. Sampai jawab iya tidak. Berarti selama ini sampai tidak menjual sama sekali ya. Daripada ada. Karena sudah dimiliki pemilik itu tadi. Sampai harganya 6.800 kalau solar, kalau pertalite berarti
10.000. Ini kan sudah benar Pak. Artinya yang sana itu yang punya drum, yang mengecer sana loh. Ya. Ini saya tanya, kenapa harganya sampai di lapangan kok 13.000 solar? Kenapa pertanyaan itu? Itu maksudnya, kenapa kok 13.000 solar itu sampai ke lapangan? Jadi ini Pak. Berarti yang punya drum-drum ini bermasalah. Bentar Pak, Itu maksudnya. sekarang jadi gini Pak, kenapa kok sampai 13? Karena ketemu agen cukom Iya. masyarakat. Nah ini loh permasalahannya. Sementara Pak Agus lepas Pak. Nah, itu Sementara Pak Agus lepas, yang jadi korban masyarakat. Itu maksudnya, yang dicari dulu persoalannya. Gini loh Pak, artinya selama ini masyarakat nelayan itu sangat terbebani dengan harga solar yang 13.000. Sampai tahu nggak di lapangan 13.000 solar itu? Saya dengar. Tahu? Ya. Pernah lihat? Pernah dengar? Lihat ya, tapi ini Pak. Iya, artinya kan memang 13.000. Sampai kalau cari harga solar yang 6.800, kiamat ada pertimbangan di bawah yang itu. sudah ya, oke ya. Nanti Pak sini sopo sing diganti. Mungkin Pak Halim yang lebih tahu ini. Bukan Pak, ini ada Barangkali sudah cukup kan dari 01. Oke, cokok. Jadi mungkin ke Pak Alim sekarang. Oke, nah, lebih detail banyak dari Pak Halim. Gantian. Masih yang saya hormati dan yang saya banggakan para Forkompidam, Pak Khusus, Pak Camat Sangkapura, Pak Camat Tambah, Pak Ramil, Pak Kapolsek yang selalu membimbing kami di kontes ini. Karena kebetulan beliau Kapolseknya ketika saya jadi subsidi ini gitu. Ada sebelum beliau sudah ada, kami kan bertantangan di subsidi. Terus para rekan-rekan wartawan, saudara kami, pimpinan kami ada di Tambak Sangkapura dan yang lain saya. Jadi kalau boleh izin, kebetulan kita semua sudah kenal. Saya tidak kepingin membahas itu poin saya. Saya sudah dengar terakhir kalau ribut sudah, saya tidak ingin urusan ngomong satu. Saya patok 8.000, saya pastikan bisa 8.000 dengan catatan. Dengan catatan, nggak perlu ada orang lain selain agen dengan nelayan. Pak, dan akan saya berlakukan, ya kan? Yang ngambil sesuai dengan KTP-nya, kita buktikan. Gitu Pak. Jadi saya terus terang, terima kasih dengan ilmunya saudara-saudara di sini, karena itu saya bisa jadi agak pintar. Karena saya cross check Pak. Saya sejak dulu juga minta berapa KTP kelompok nelayan dan yang fiktif semua Pak. Dan saya pastikan ketika saya dapat KTP, sekarang yang namanya kelompok nelayan berikan kepada saya jamin dapat harga di bawah kepada ketua nelayan. Daftarkan kepada saya, walaupun kecuali kalau itu gak cukup berbayar, secukupnya lah Pak ya. Nah karena apa, kita tahu gak mungkin sekelas bawean itu hanya dapat 56 KK, itu gak mungkin Pak. Karena sebelumnya pernah, walaupun bukan yang itu 200 KK. Permintaan usaha, kebetulan saya kan orang Arif Jakarta, sudah satu ke BPH Migas Pak. Sekarang yang satunya Pak, bahkan kemarin ada DPR RI Bu Retno juga minta Pak. Jadi pada masalahnya ayo kita, kebetulan kan saya juga bukan katakan bagian daripada orang-orang bawean, nah walaupun tidak mengatakan ketua masyarakat, saya kan juga ketua PJN. Kebetulan saya itu bagian itu. Saya pastikan Bapak tolong serahkan kepada ketua nelayan KTP kepada saya, dan pastikan akan saya kasih harga di bawah 8.000. Kalau mau darah sendiri. Nah kalau memang aturan ini bawean Pak, bukan bawean itu orang yang melanggar aturan, enggak, karena kondisi. Karena pulau Indonesia itu bukan bawean saja Pak, masalah ada. Jadi kalau harga 13.000, apakah Pak Halim nggak dengar? Semua lihat Pak. Iya di WLA itu. Di fakta memang iya, karena punya saya juga punya paman petani, punya paman nelayan. Oke, sepakatlah. Saya akan kasih harga dengan 8.000 kepada para anggota nelayan yang akan kasihkan KTP jaminan untuk nelayan. Saya jamin kalau dapat harga di atas 8.000, silakan saya akan bertanggung jawab. Itu Bapak. Jadi kita ke depan Bapak. Nggak usah belakang, ini kan saya sudah dikasih arahan berapa kali. Kalau nggak saya ketika kalinya ini, dan saya beliau tetap mendengarkan. Saya walaupun nggak pintar, nggak terlalu bodoh, masa nggak ngerti-ngerti, tolim kan gitu kan. Oke, saya sampaikan sepakat harga 8.000
dengan catatan KTP nelayan kalau bisa jangan lebih daripada 20 liter lah. Apa 50 liter atau 60 liter. Nah, ini komitmen apa statement saya. Nah, selebihnya saya nggak mau cerita tentang kenapa harga 13.000. Karena pasti kita lagi menguliti Pak. Nggak perlu. Itu, saudara-saudaraku paham semua ya. Nggak usah Pak, ini bawah kita sebenarnya harus jaga. Cuma jeleknya yang seperti jenengan maksudkan Pak. Saya adalah kebetulan saat ini sebagai pengusahanya. Saya buktikan saya ikhlas, saya dicabut izinnya tanpa harus ngurus minyak. Tapi siapa yang mau peduli? Siapa yang mau peduli nanti? Nah kalau jalan ini, kalau yang ada namanya pengusaha bertanggung jawab, saya lepas hari ini juga. Saya lepas hari ini juga. Kalau ada yang menganggap yang mampu, mohon maaf saudara Pak Pak. Saya kemarin ketemu dengan Agus Pak. Dia coba. Nah jawabnya, karena apa yang nggak salah, saya nggak mau ingin menilai saudara lain. Ini 39 saya komitmen dengan masyarakat saya, dengan warga nelayan saya. Silakan. Boleh media bertanya Pak dalam formulir? Itu saya Bapak ya. Jadi saya kepinginnya bahasa saya meroket ke depan. Saya sepakat apa yang diminta, saya dengar sendiri kalau sudah dikatakan harga 8.000. Saya pastikan harga 8.000 dengan nelayan membawa APD. Di mana? Ya di tempat saya. Saya nggak bisa diminta karena kami hanya sebagai apa ya istilahnya temporer, karena menghadapi yang seharusnya punya APD kan beliau sama yang 02 itu. Saya tadi sudah minta izin khusus bahwa perlakuan dalam rangka mengawal supaya tidak ada kecurangan. Jadi saya sampaikan harga 8.000 monggo disepakati, ya kan? Saya tunggu di form. Nelayan datang ke situ. Itu opsi pertama. Opsi selebihnya saya tahu Pak, warga saya nggak mungkin kepingin susah. Gitu kan? Monggo kalau namanya diberi perwakilan supaya kami mendiskusikan di desa daun misalkan, monggo. Tapi dikelola. Pak tadi atau desa di Ponggol minta catat sekarang. Sekarang catat. Di Ponggol nelayannya sekian bapak ini. Tapi kalau pemainnya saya siap dikasih organisasi, nggak perlu agen-agenan Pak. Setiap desa monggo, biar tidak keluar-keluar seakan-akan warga masyarakat. Saya juga punya paman, bapak saya walaupun bukan saya nelayan tahu Pak, nggak seperti apa yang seribet di media. Karena saya orang gawean. Monggo, saya kalau punya itu nah sudah nggak usah dihalus-haluskan itu bapak, mohon maaf. Siap saya menerima dengan harga 8.000 sampai dengan nelayan dengan catatan by name by address. Nah selanjutnya tata kelolanya monggo kita atur. Saya manut karena saya itu hanya satu sisi dari masalah ini. Ada Pak Kepala Desa, ada Ketua Kelompok Nelayan, monggo ditata terus seperti sarannya Pak Kapolres saya tadi untuk ditata by name by address. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Jadi biar Bapak Sadi benar, saya itu nggak pernah kasih, mohon maaf teman-teman, saya itu nggak pernah kasih kompensasi sama beliau itu beradab. Kalaupun saya dapat disuruh mati itu, dan saya pastikan saya punya etika di dalam berbisnis ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerjakan semua itu Pak. Makanya ada koordinator desa, ada kelompok-kelompok nelayan. Jadi harga itu nyampe 8.000 kepada orang yang punya berhak Pak. Bukan 8.000 dijual lagi. Nah, kalau Bapak mengatakan dengan Jawa monggo, saya pastikan ada kos lain Pak. Saya sepakat kalau 8.800 saya tidak akan berbuat apa-apa sesuai dengan SOP Pertamina. Saya tidak menyiapkan drum, saya tidak menyiapkan apa. Karena kita sendiri itu di Pertamina bukan istilahnya setelah pokoknya itu jatuh kita itu inden Pak. Bayarnya itu kadang-kadang 3 sampai 4 minggu sebelumnya kita inden uang itu Pak. Jadi mohon jangan diberpersepsi. Kalau umpamanya diberpersepsi 6.800 seperti yang sumpahnya Pak, saya pastikan tidak ada bisa. Kalau saya akan lawan hanya karena kepingin bagaimana merugikan masyarakat. Siapapun pengusahanya tidak mungkin. Kecuali kalau nelayan itu ketika kapal datang ke kapal semua. Jadi ayo dibawa itu jangan terlalu kaku. Kalaupun itu saya pun sudah mendingan saya nggak jual sholat karena saya tidak punya izin sebetulnya izin khusus kecuali penunjukan dari Pertamina loh Pak.
Saya hanya menunjukkan, makanya saya ideal mau harga 8.000. Jadi gak usah ke belakang salah-salahnya. 8.000 maksimal kita pastikan kepada nelayan. Pola itu yang kita tata, Pak. Gitu loh. Kalau sampai tetap pasar 6.800, saya menyatakan siapa yang membuat dengan saya akan mengundurkan diri menjadi APNS. Berarti Pak Alim langsung ya dengan catatan 8.000 langsung sampai ke titik poinnya nelayan. Kepada orang apa iya? Poin artinya sudah terantar ke sana ya? Betul. Bukan suruh ngambil ke sana. Bukan. Nah, patokan 8.000 itu kan nama kompensasi. Jadi jangan teman-teman itu bahasa saya itu selalu membanding-bandingkan dengan di Jawa. Daripada saya ke sana ke sini, kalau membandingkan harus harga 60.000, saya menyatakan sudah pernyataan kepada pertama dan di hadapan dengan tidak sanggup. Selesai. Itu aja saya. Coba lagi ya. Siap. Ini ya, Pak. Baik. Ini kebetulan ada 2 ketua RW ya. Ketahui bahwa di masing-masing desa itu yang punya pantai itu ada kelompok nelayan, masing-masing perempuan. Jadi tadi malam saya sudah banyak komunikasi dengan kelompok nelayan yang menanyakan apa betul kegiatan hari ini, siapa Pak yang undang. Jadi bukan itu berarti semua desa ini paling saya tambah. Semua desa di Pulau Buan itu ya, yang dekat dengan laut pasti punya kelompok nelayan. Nah tentu ini apa namanya PR-nya ketua akademi yang baik itu tahu usaha Kapura. Menurut saya itu karena sudah Pak Alim itu ingin mengantarkan ya, jadi 8.000 itu diantar sampai ke Lokasi. Itu Nah, titik. Titik terakhir. berarti kelompok nelayan itu Pak, ya. Jadi kalau tidak kelompok nelayan itu sudah terdata semua di masing-masing AKD, sehingga nanti bayan yang bagus itu nanti bisa sampai kami dan kami antarkan ke Pak Halim. Itu komitmennya. Nah ini kalau disepakati Pak, lalu itu disepakati ya. Nah biar apa namanya, biar betul apa yang dikatakan itu sampai kepada Satu nelayannya 8.000 atau 8.000 Pak. Nih, monggo kalau ada tanggapan dari Pak Kadi. Sebentar, izin saya dulu ya. Monggo barangkali lebih namanya sebutkan dengan Pak Alim. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Umar. Jadi Pak, beberapa waktu yang lalu saya juga ikut rapat ini ya. Saya menyikapi apa yang Pak Ridwan sampaikan, bahwasanya yang namanya subsidi itu sudah ada harga HET Pak. HET itu sudah untung sebenarnya. Kalau misalkan 6.800, harga itu tidak mungkin 6.800 sebenarnya diberikan kepada sampean. Ya kan? Benar Pak Alim ya? Nah, kalau panjenengan jual 8.000 itu tetap melanggar aturan Pak. Tidak bisa SOP-nya seperti itu. Oke. Sebentar. Kalau panjenengan mau di lokasi SPBU, usahakan panjenengan jual 6.800 dengan maksimal 60 liter, itu baru deal Pak. Nanti ketika sampai di petani atau di nelayan mungkin maksimal 8.000, itu yang dimaksud dari gua. Kalau panjenengan jual di SPBU 8.000 ya, enggak bisa kayak gitu. Ya, tidak boleh diaturan. Karena saya pemain pupuk ya, terus Pak Ridwan, saya pengawas pupuk di situ. Jadi tahu betul yang namanya main-main dengan subsidi. Itu negara Pak, sama dengan BBM juga sama Pak. Dan jadi yang namanya SOP itu BBM itu sampai di SPBU itu sudah harga HET dia jual tidak boleh lebih dari 6.800, kecuali kalau Haji Halim ada kesepakatan dengan pembeli nelayan. So, kamu saya antar sampai ke sana, ke Kumanasa misalkan, boleh beliau ngambil uang. Tapi kalau di sana harus 6.800. Udah itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Oke, saya tanggapi. Yang terjadi di lapangan itu kan alasannya kan langkahnya solar yang membuat mahal. Kan langkahnya solar. Saya kan sampai ingin menyampaikan kepada teman-teman para teman-teman APMS ini istilahnya. Jadi kelangkaan solar ini jangan dijadikan alasan untuk menaikkan harga melebihi pertalite. Kan langkahnya solar. Karena memang kita diakui Pak. Saya kemarin dengan Pak Sani mengajukan permohonan penambahan di tanda tangan yang Pak Camat Tambak dan Singapura untuk solar. Karena memang kurang memang solar di kotanya solar di Bagan memang kurang. Kuota bukan kuota. Iya apa ya? Kuota. Ya jadi kurang Pak. Kurang. Oleh karenanya Pak, kekurangan ini yang harus disiasati. Ini yang sering disiasati oleh para pemain-pemain, bukan Pak Halim pemainnya, tapi anak buahnya Pak Halim itu loh, ataupun anaknya buahnya Pak Agus, apa namanya itu? Agen-agen istilahnya ya. Agen-agen itu yang memainkan. Ini
Kalau orang, saya sempat sendiri tuh Pak, saya sendiri itu, saya pernah ngambil solar itu 10 drum untuk nelayan. Disubsidi oleh saya, dijual 5.000. 5.000-nya saya mau, ternyata dijual kepada saya itu 12.000 per liternya. 12.000 per liternya. Kenapa ini solar tengah? Apa artinya? Solar ilegal. Lah ini yang membuat memang kurangnya kuota gitu yang kurangnya kuota. Dulu gini loh Pak, artinya memang 200 sekian kilo, namanya kilo ya, KF 200. Tapi akhirnya karena itu APMS rugi, tidak laku. Kenapa? Ini yang dibiarkan Pak oleh oleh kita semuanya. Pemain tengah. Kenapa? Karena harganya dulu lebih murah memang daripada harga solar yang legal. Nah, tapi akhirnya tidak ada karena memang ini kurang, hanya dikurangi, hanya cuma 100 berapa gitu. 150. Akhirnya dikurangi. Ini yang tidak ada, yang ilegalnya sudah tidak ada. Ini lagi mau langka. Untuk nambah sulit. Ini awalnya masyarakat itu nelayan marah dengan polisi, dengan Pak Koramil yang mau mengedit itu semuanya. Sudah Pak, ini harganya lebih murah membantu nelayan. Tapi kan tidak bertahan lama itu karena memang ilegal. Izin. Ini doang. Izin Pak ya, saat ini bersaudara. Jadi gini loh, ini cara kita menata itu jangan takut ribut Pak. Dengan datang seperti di hadapan orang tua kita bagus. Saya pastikan saya tidak akan sembunyikan 1 liter solar pun di rumah saya. Mari kita betul-betul kerja. Jangan saya ini sebagai pengusaha yang mau memodali, gitu loh maksud saya. Oke, saya di posisi modal. Betul. Saya katakan tidak bisnis minyak pun insya Allah tidak mati saya Pak. Bukan karena saya tidak bisnis minyak. Mari kita tata, jangan husnudon, jangan suudon dulu. Ayo ke depan, jangan ke belakang. Saya pastikan jumlah sekarang kuota itu 56, 48 KL dan 56 semua saya 48 KL. Mari kita kawal sama-sama, kita buktikan, kita kerja. Harga 8.000 karena saya tahu itu mustahil, 6.800 itu mustahil karena mereka dengan nggak mungkin pikul solar ke rumah apa membagi utama apa? Oke, sudah kita jangan mundur. Sepakat 8.000 sistem yang kita bikin sekarang. Sistem yang kita bikin. Tolong sekarang langsung aja Pak AKD instruksikan kepada kepala desa, tulis namanya nelayannya. Jangan asal-asal. Saya akan kita kontrol sama-sama. Kalau jangan dipastikan orang yang tidak pakai nelayan itu menjadi maklar semua. Oke, margin itu Pak bisa kita bikinkan untuk kegiatan sosial. Mari kita bagi bersama. Nah, dari 8.800 mungkin saya seperti ini, dongnya berapa, anunya berapa, bagi Pak. Saya juga perlu bagian karena saya pengusaha yang memodal. Ayo fair-fairan. Jangan yang tidak bekerja, yang tidak berinvestasi, nggak mau mikir, ya kan? Hanya karena nyalek, saya nggak takut. Alhamdulillah karena saya nggak nyalek di gawai bukti bahwa saya akan berlari menghadapi semua ini. Kalau Ini tadi dari agak. Ya, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kita tadi ya ada itu istiqlal bagi saya karena bersaudara mereka. Alim Salim, Aki. Ya, artinya kalau Pak Aki Rugi ya hanya Rugi kita kan sama pemerintah. Namun dalam bicara untuk kepentingan masyarakat, saya setuju dengan ide pendapat dari 39 ini. Apa ADS apa namanya saya tidak tahu istilahnya. Dengan kolektif itu langsung direct ke desa-desa, tidak melalui agen. Jadi agennya adalah pemerintah desa adalah KP yang menjawabnya untuk di desa. Langsung ke ketua nelayan yang ada. Itu saya bicara teknik sekarang kan, karena sudah jelas kita sepakat dengan masyarakat ribu sampai ke desa. Karena kita melibatkan kepala desa tentu juga tekniknya sama dan sebagainya dengan ketua nelayan nanti di sana. Jadi seperti apa disebutkan oleh Pak Adi tadi, jangan sampai apa yang menjadi kuota itu betul-betul menjadi kuota, bukan hanya cerita. Jadi kita bertanggung jawab sehingga nelayan betul-betul sudah bisa merasakan tenang akan melaut karena sudah siap solarnya. Itu saja kalau dari saya
Jadi untuk dukungan dari semua pihak juga penting untuk mengawasi berjalannya ini jalan apa tidak, kan gitu. Jangan sampai ada agen-agen lagi solar itu saja sudah. Tapi juga kita sebagai nelayan Pak Ridwan juga harus berkomitmen. Bayar dengan Iya bayar jangan ke belakang lagi. Setiap ada kegiatan yang merugikan dari pihak 39 maupun 01 misalnya gara-gara hal lain, soalnya nelayan tidak beli karena ada yang lebih murah lagi, ya monggo juga ada pertanggungjawaban. Nantinya tanggung jawab kita bersama lah. Misalnya ada kata Pak Acik tadi dulu 200 Kuala Lumpur lah 200 kiloliter itu, namun menjadi turun kuotanya karena tidak laku, tidak laris karena ada harga yang lebih murah yang dapatnya entah dari mana. Itu saya juga kurang tahu dan kurang paham. Yang pasti nyatanya nelayan menikmati dengan harga murah. Jadi yang intinya lain juga harus ikut bertanggung jawab, jangan sampai dulu saya keadaannya sudah stabil nanti itu. Kemarin kan yang musuh nelayan sendiri juga itu harus diingat, bukan dari APMS-nya. 01 mengimbangi juga nanti Pak. Nah, ini kan mungkin dari saya. Jadi 01 satu salah Kita harus gerak cepat untuk biar cepat juga terrealisasi apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang saya semuanya saya hormati. Saya pada prinsipnya Pak Camat, Pak Kapolsek sudah membosankan cerita bawean, baik itu BBM, baik itu kapal, baik apapun itu. Tetapi kita tidak perlu untuk menyerah diri memperjuangkan demi kepentingan umum warga bawean. Terkait BBM, satu kata saya, konsisten dengan peraturan pemerintah tentang subsidi. Saya tidak ingin tahu ini diantar ini di bagaimanapun, pastinya Pertamina punya SOP dengan subsidi itu. Hanya satu kata. Kalaupun toh ada kesepakatan harga apapun itu, bagi saya pribadi mungkin kawan-kawan ini tidak akan pernah terlibat dengan kesepakatan itu. Karena itu PMH bagi saya. Karena ketentuan itu adalah sudah diatur oleh pemerintah melalui Menteri SDM-nya tentang harga subsidi. Makasih. Itu juga diterapkan oleh Bapak Presiden di Papua. ketika di Papua. Nah, jadi tidak ada alasan masyarakat dibedakan antara masyarakat Bawean dengan Papua. Itu sama saja, Pak. Jadi bantahan sekali lagi terkait tentang hanya berlaku kepada nelayan dan agen. Kita tidak sepakat, Pak. Karena masyarakat menengah ke bawah itu bukan hanya nelayan. Nanti pasti ada tuntutan dari para pihak petani atau apa yang menuntut sama seperti ini, dan itu mungkin bisa jauh lebih besar daripada ini. Jadi begitu, Pak. Saya tidak sepakat kalau ada syarat seperti itu. Mungkin sekian saya kembalikan. Nah, memang betul juga. Tapi kalau SBPN ya itu baru nelayan itu deh ya bagus itu. Tadi mungkin lupa, jadi ada tambahan 3 yang 1 dibagi 2 ya. SBPU subsidi tadi ada reguler dan ada nelayan ya. Itu betul itu, dan masyarakat juga ada punya hak dan kewenangan apabila orang itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa dia mendapatkan subsidi rakyat yang kecil ya. Tapi juga berhak nelayan juga mendapatkan subsidi, tapi nah gitu loh, nelayan ya Pak ya, SPPN itu. Nah kalau main di SPBU yang non subsidi, dia main di Pertasop atau di apa itu namanya? Pertama. Ini semua ada aturannya kok sudah. Nah, tapi monggo, saya tidak akan memutuskan karena ini jenengan sudah pada tahu ya. Makanya kesepakatan ini ada di sampean. Nek sampean setuju monggo, nek enggak setuju monggo, tapi juga harus dipikirkan dampak. Ya, dampak dipikirkan. Jangan panjenengan nanti merasa masyarakat gawean tetapi tidak pikirkan dampak. Nek kamu laporkan, ayo dilaporkan.
Nek mau ditindak, ayo ditindak. Tetapi terjadi chaos sampai terjadi hilangnya BBM di Pulau Bawean, sing tanggung jawab siapa nanti? Itu makanya saya bilang ini pokok terakhir. Nek tidak ada kesepakatan, Pak. Ini rawan ini, jangan coba-coba betul. Tetapi nek siap, nek wis oke semuanya, Pak, aku lebih baik tidak mendapatkan SPBU BBM beredar di Bawean. Ada di hak panjenengan. Tapi nek kira nggak bisa pikirkan kalau memang ini ingin terjadi, monggo, kamu nggak nakut-nakuti. Nah, monggo, ayo. Mau izin deh. Ya, ayo. Perdebatan ini. Topiknya kan penetapan terus kan. Sebenarnya kalau kita sikapin ini kan berbicara subsidi, mohon izin. Ya. Ini sebenarnya gini simpel kan. Kedua SPBU melayani warga di tempat. Masalah nanti karena kebatasan penampungan, mereka kan bisa melakukan yang namanya agen dengan harga di luar atau di batas subsidi yang 8.000 itu. Jadi intinya SPBU itu berfungsi. Yang menjadi rucah masyarakat kan mereka itu ada tapi tidak melayani. Mohon maaf ini. Kalau masalah nanti pihak pengelola mau diantarkan para pelaku usaha dengan harga 8.000, terserah, seperti mereka melayani. Untuk apa ada penampungan kalau tidak dilakukan hal itu? Kalau memang tidak ada dispenser, Pak Halim enggak ada di kota BBM solar kan? Itu mungkin dari APMS 2, semestinya harus mempersiapkan hal itu. Apalagi pemandangan di pom kedua pom itu penuh dengan drone. Ini tidak bisa dimungkiri dari semua yang melihat. Kita cuma minta mereka loh melakukan fungsinya. Masalah mereka menjual ke pelaku itu wajar, pelaku dapat untung. Dari tadi kita sikapi kan ribet, seakan-akan mereka tidak tanggung jawab yang di depan, tapi kita ditekan untuk menetapkan harga. Di mana ada ketentuan subsidi harus ditetapkan harga? Mereka cuma melayani aja. Oh Pak Subari ini tangki satu tangki, sisanya kan nggak bisa ditampung nih, karena ada yang 4 tangki, 3 tangki. Gunakanlah jasa pelaku usaha itu. Agen. Ya saya nggak bilang agen, kan mereka yang melangkahkan katanya yang menebus dia itu orang-orang itu. Saya punya bukti otentik, penebusnya itu dari pelaku, bukan dari pengelola. Simpel itu aja. Mereka melayani, mereka juga menggunakan jasa. Apalagi? Tapi ini jangan sebatas kedok, karena saya juga pernah kena prank. Sehari dilainin besok kosong, kecewa jujur. Prengan kocok-kocok prengan. Begitulah Pak. Mohon izin ini aja Dan sebagai masukan media Dan. Dengan harga Pak Basit. Yang menentukan harga. Aduh, diam dulu. Saya sudah nyatakan. Mohon yang lainnya menghargai. Saya katakan. Kalau dikasih 8.000, itu kan permintaan dari Pak nelayan dengan salah ketua nelayan. Monggo. Siapapun katanya, saya akan pastikan sampai ke nelayan dengan itu. Mohon maaf kalau saya sudah nelayan. Bukan berarti warga bukan nelayan saja, termasuk yang kritik adik tadi itu ya pokoknya menggunakan solar lah. Artinya kita tidak usah jual drum-druman. Saya pastikan. Tapi kalau kos 8.000, nah, tapi kalau bahasanya Pak Basit boleh itu warga negara kok. 8.800 monggo. Silakan dengan gayanya. Tapi kalau umpamanya sampai satu ketika saya memang tidak bisa menjual solar karena tidak bisa 6.800, ya monggo datang. Gak usah diancam-ancam Pak gitu. Kalau memang warga masyarakat, saya yakin, saya berani buktikan bahwa apa yang dikatakan teman-teman Basit seperti Sabangga, saya akan melawan. Yang terhormat Bapak Halim. Untuk ketersediaan. Jadi jangan harga yang saya pikirkan Basit. Yang terhormat Bapak Halim. Pak Halim, beliau moderator. Dengar nggak? Beliau moderator. Saya katakan. Jadi jangan merasa paling orang Bawean. Ingatkan sama sampean selama ini harga 13.000, 13.000 di nelayan. Karena loh. Ayo, siapa yang menjawab? Pak, kan ada moderatornya. 13.000. Kamu jangan ngomong di depan saya. Di Bawean 13.000 belum berlaku. Mohon maaf yang kami hormati Bapak Bintang Saya lanjut aja isinya. Ayo, oke, sini apa? Selama ini kami kecenderungan diam menyikapi soal subsidi di Pulau Bawean. Tapi dengan munculnya video yang beredar yang dikeluarkan oleh Pertamina bahwa itu harganya itu membohongi warga Bawean. Jadi Pak Prapto itu ngeprank kepada warga Bawean bahwa sudah membuka pomnya
beredar videonya, tapi kenyataannya Bapak sekarang mengaku tidak pernah buka. Nah, Bapak ini sangat berdosa besar sama warga Bawean. Harus tanggung jawab. Bagi kami Bawean itu BBM satu harga. Tidak ada pilihan lain. Soal nanti tidak ada BBM itu tanggung jawab pemerintah. Bukan tanggung jawab pengusaha. Sampai kapanpun BBM satu harga di Bawean. Ayo. Bawean itu Indonesia, Papua Indonesia. Ngapain kita takut? Nah, makanya kami berharap semuanya ayolah dukung. Ayo dukung. Pemerintah siap membangun sekarang SPBU di Bawean. Kami yakin kalau kita ini tidak ada BBM, pemerintah tanggung jawab. Betul. Karena kita punya presiden, punya Erick Thohir, dan punya yang lain-lain. Dan kalau memang Pak Halim ngajak harga 8.000, ini bagi kami sangat salah besar. Dan pengusaha menetapkan 8.000. Padahal dia dari Pertamina 6.800. Betul. Kenapa yang mengkondisikan dari SPBU? Kok bukan dari agen sendiri atau siapa dukung-dukungnya? Kok Pak Halim yang menjadi dukungnya? Betul. Yang mengajak harga 800. 8.000. Harusnya Pak Halim ini loh SPBU yang 6.800 beli semua ke Kompak. Betul. Atau beli ke Pak Prapto. Betul. Pokoknya BBM di Bawean satu harga. Betul. Pak. Jangan kemana-mana sini saya. Betul. Kalau tidak satu harga tutup SPBU-nya. Ini sudah di lapangan. Ya, semua. Kalau subsidi, ya Pak. Terus kebetulan saya sama nelayan. Begini Pak. Ya mohon maaf Pak Bosit, kalau yang lainnya tanpa saya buka satu persatu ya gini Pak. Memang ada kalanya yang namanya harga ada batas, yang namanya batas kewajaran. Itu di mana-mana yang namanya binasi perlu yang namanya dikali itu. Saya tahu sendiri sebagai pelaku usaha. Ya. Makanya dari itu kalau yang sakwat seperti tadi Pak Bosit, mengapa Bosit jawab? Memang kemungkinan tipis untuk terjadi. Akan harus 6.000 kemungkinan tipis. Karena apa? Saya pelaku barang subsidi, tidak mungkin jadi. Ini Makanya, di komisi sebentar buka, dulu, Pak. sebentar dulu. Tak bisa dicampur baukan nanti ribet nanti sudah ini. Sebentar, Tak bisa, Pak. sebentar. Tak bisa. Ini komisi. Sebentar dulu. Anggaplah rasis saja, biarkan terus lanjut. Sebentar dulu. Sampean ini ya, bentar. Saya ini percuma undang kalian kalau ngomong dewi ada waktunya kenapa? Itu Pak Ending itu kan mau minta tak tahan dulu. Biar ngomongnya tuh enak satu persatu telinga satu. Semua pada ngomong kan nggak enak. Saya satu dulu ya. Saya tadi bukan memveto 8.000. Ya. Paling tinggi, ya. Kendaraan 8.000. Perkara nanti lika-likunya ditanggung oleh penyedia, itu urusan lain. Kita minta Pokoknya yang Pak. tunggu, kamu tahu tidak aturan nggak kamu itu? Saya baru ngajak. Kamu Sampai pengusaha nggak bisa itu bawa ke nelayan. Saya minta pun dibuka. Sampai pengusaha masih saya. kamu tahu aturan tidak? Jangan saya sama masalah. Gara-gara Kalau di luar terserah, walaupun 20.000 terserah kalau di luar. Kita dibawa harganya. saya tidak memveto 8.000. Tapi gaji nelayan paling tinggi 8.000. Ada yang punya terserah mereka. Oke, cukup ya, segitu ya. Iya. Pak Ferry. Harga 20.000 itu terserah. Ya, Kalau Pak Diribon kan endingnya di luar terus. Ya. Saya kan minta di inilah Itu kan pendapatmu toh. Jangan karena mewakili nelayan, Pak. Sebentar. Mewakili nelayan, Pak. Saya ini KMD. Sampai mundur dari KMD. Ciptakan nelayan aja. Itu tidak bisa. Saya nelayan masalahnya. Siapa tuh namanya? Ini bukan mewakili namanya. Siapa yang tidak mewakili? Saya punya organisasi Tapi sampai mundur kan dari KMD kan? Ada di KMD kita ini ada. Tidak bisa. Dari. Ini bukan mewakili loh. Kamu kasih bisa. Ngapain bisa? Ya nggak suka Pak. Ngapain kamu dori? Siapa yang pilih mewakili? Kamu mulutnya jangan gitu loh. Pak, bentar Pak. Sudah biar ini Kamu ya. mulut jangan gitu loh. Biar Kamu kalau nggak ambil dengan saya nanti di luar nggak apa-apa. Nah, keluar aja. Yang mulutnya sudah
Iya, kita sampai tapi kan sampai itu keliru, sampai ada orang yang tua tambahin. Ini menentukan rakyat, tapi nggak boleh gitu. Ini kan masih berpendapat. Anak-anak sekali. Ya, sudah. Berarti ada hak itu, tapi dari pers ya tidak setuju adanya semuanya ini. Nanti ada waktunya ya. Sekarang mungkin ada lagi tambah. Memulai dari satu cerita. Pada saat itu kami sebagai tim lawyer masyarakat Waduk Surabaya, pada itu kami berhadapan dengan PT Citraland di Surabaya. Nah, ketika aktivis yang notabene adalah klien kami mau ditahan, terus kemudian kami berkoordinasi dengan salah satu jaksa senior. Ada yang terasa lucu, aneh gitu kan bagi kami ketika jaksa itu mengatakan bahwa kami yang nanti akan masuk surga duluan ketimbang pengacara. Akhirnya kami ketawa. Artinya apa? Yang ingin katakan adalah dari cerita itu kita jangan terlalu gampang mendaku, tasbihkan bahwa saya ini paling peduli tentang bawean, paling paham tentang persoalan bawean, paling paham tentang hukum. Claim of truth itu mestinya dijauhkan dari dialektika yang bersifat deliberatif. Kalau memang ingin itu yang kita capai, kecuali kita ingin debat usul dan segala macam. Silakan aja mau mendaku silakan, tapi prinsip komunikasi itu ketika melakukan diskursus itu harus ada kesederajatan. Tidak ada pihak salah satu pihak untuk mengklaim saya ini paling benar atau apa. Terus kemudian pihak lain merasa superior dan lain inferior. Itu yang pertama. Sebagai etika diskursus, maksud saya poin yang pertama. Yang kedua, pertemuan kali ini kan sebenarnya pertemuan sudah lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada saat itu banyak sih sebenarnya sudah cara arkeologis atau asal usul sudah dilacak itu problemnya apa, ada di mana. Pertanyaan saya, apa sih yang telah dilakukan Provinsi selama ini? Itu yang pertama. Yang kedua misalkan yang berikutnya beredar WA itu apa, harga kesepakatan harga begitu. Itu kan itu kesepakatan harga maksimal di pasaran. Bukan pada itu kami mengamini apa yang dituntut oleh rapat forum itu. Enggak, itu harga maksimal dan bukan mengamini pada situ. Dan itu salah satu bentuk kompromis saja. Tapi situasi yang memang sepukul desak itu, seperti tidak ada jalan keluar. Paling misalkan masalahnya, ya kan, teman karib saya walaupun sering debat keras sebenarnya, tapi tidak sampai kayak barusan. Dan saya juga badan keras di Mabes, tapi tidak kayak barusan. Pak, dan itu. Kaki dan dulu Pak. Ya, terus kemudian artinya ketika Mas Salim mengatakan ya sebenarnya saya berharap pada pengusaha untuk punya ulas asik kepada masyarakat kan tidak mungkin sebenarnya, bukan sudon. Hal yang tidak mungkin. Masa orang bisnis mau ambil untung tidak mungkin. Dan itu kan tapi saya katakan tidak akan mengatakan itu wajar. Enggak. Kami masyarakat berharap maksimal karena yang ada aturannya jelas. Tidak perlu diperdebatkan kalau masalah aturan, jelas kok. Di POM harga solar berapa? 600. Itu tidak perlu diperdebatkan. Cuma problem sosiologisnya adalah bagaimana ketika misalnya kita bersikap tegas, misalnya penegakan misalnya, siap enggak misalnya?
Kalau saya ya sebagai praktisi hukum, ya monggo-monggo aja tiap hari kerjanya seperti itu. Psikologis ini perlu dipecahkan secara psikologis ini. Karena kan enggak mudah mengurai persoalan ini. Saya lapor ke Puncak masih bertanya-tanya lagi. Padahal sebelumnya sudah dipaparkan panjang lebar, Saudara. Makanya saya tanyakan, apa sih yang sudah dilakukan Forkopimda untuk mengurai keruwetan distribusi BBM ini? Sekali lagi kalau katakan sepakat, ya jelas kalau secara hukum, ya tidak mungkin kan tidak mungkin saya katakan. Oh iya saya sepakat harga sekian, aturannya jelas. Tapi yang saya katakan kan perlu ada imajinasi psikologis. Apakah semudah itu? Dia hanya satu pendekatan. Apakah semua akan terturunan? Yang kemudian juga saya suka sebenarnya suara nyaring itu, tapi harus konsisten. Jangan ada panggung depan dan ada panggung belakang. Ada pasar gelap di belakang. Itu yang penting kita konsisten. Selama ini kan ya teriak-teriak aja atau apa, kita rapat-rapat selalu terulang. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Harapan saya ya, restoratif justice kita utamakan kekeluargaan. Karena di kepulauan kali-kali saya sudah bilang ya. Tetapi yang ada hanya politisir bagi kami. Ya, yang ada hanya politisir. Apa itu? Setelah kesepakatan kita ini sudah ini oke. Ternyata di belakang Forkopimda memutuskan ini, waduh kenal lagi ya. Karena enak kita ini ya. Tapi saya kembali, memang saya ini sebagai pejabat Forkopimda, apa tindakannya Forkopimda selama ini? Saya juga kembalikan. Sebetulnya apa sih yang kamu berikan kepada Forkopimda? Sekarang kan saya tanya gitu Pak Lawyer ya. Apa sebetulnya yang sampai lakukan untuk peradaban saya itu apa? Apakah saya ini ditargetkan jadi Forkopimda melayani sampai semaksimal, bahkan aku nggak mau peduli dengan diri saya sendiri? Kan tidak begitu. Makanya kita cari jalan keluarnya kayak apa yang enak. Debat kayak gini sudah biasa, tapi mohon tidak ada bentuk-bentuk ini. Nanti kita kurang dewasa, ya kurang dewasa. Kalau kayak gini itu masih tersenyum kita, nggak apa-apa. Tetapi keputusannya dan endingnya itu mau kita kayak sendiri. Kalau memang 6.800 disepakati, kalau memang harus itu ya monggo sampai ya. Kalau sampai batas waktu maksimalnya sampai 8.000 dengan titik kemana disepakati monggo, enggak ya sudah terjadi chaosnya berarti ini monggo, berarti tidak ada permainan sholat di bagian. Nanti biar dipikir sama pemerintah lagi kan gitu loh Pak. Betul Pak Adel. Kalau justru gini dan ini pembahasan ini kan bukan hanya kan pernah ada kan langkah-langkah yang akan mau diambil. Maksudnya sejauh mana langkah yang telah ditempuh oleh Forkopimda, katanya pernah mengumpulkan KTP terus mau mengusulkan kemana itu. Jadi kan perlu informasi tentang itu. Karena sudah 2 kali nih Pak. Ya, saya selalu beredukasi. Ya. Tetapi kembalinya yang mendapatkan ransel berat ini saya dan Forkopimda ini, sehingga saya kembalikan Pak. Saya tak urai dengan harga standar saja, nanti tak kasih harga 7.000 aja. Saya tidak mau karena sampai sudah tahu bahwa aturan pemerintah itu 6.800 dan 6.800. Lah nanti di komo-komo ini aturan tidak boleh loh Pak. Kok tidak mengatakan itu, gitu? Lah nanti terjadi permasalahan kok terjadi 8.000 maksimal, itu kan sudah uraian antara panjenengan dengan masyarakat pembeli, antara nelayan dengan penjual tadi. Karena ini beda dengan yang lain. Nah aturan itu tegakkan aturan. Tetapi dampak yang kita ambil, nanti jenengan tanya, kok nanti aparat itu mau golek-golek, walaupun saya kok kerjanya begitu. Nah, ini yang dipikirkan. Masa nggak ada sih? Masa harus melakukan penegakan hukum? Masa tidak ada kekeluargaannya? Belum bisa ini Pak. Ayo kita kawal-kawal sama-sama. Kalau memang jenengan maunya begitu, ya jenengan laporan sebagai saksi dan pelapor
bahwa aturannya subsidi ini dijual lebih dari 60 liter kepada seseorang petani, satu orang. Sampai yang melaporkan, nanti saya tuangkan, saya yang mau adai. Ini seorang aturan penegakan hukum. Nanti tak bawanya. Jadi permasalahan ini. Yakin nggak ya? Lah nanti apabila terjadi chaos kayak begitu, nanti masalah dinilai pemerintah, kalau nanti hilang, pemerintah akan menilai sampai kapan? Nggak apa-apa. Tapi sampai udah siap pasti bahwa kayak gini juga ulahnya saudara kita. Sampai nantinya, sampai seumpama ada nelayan yang nggak jalan. Karena yang pelakunya kan nelayan, bukan kita. Memang kita warga di sini selama ini. Aku ini sekarang warga sini. Coba ditanya di Manyar, Gresik, saya nggak ada. Nota saya ini pekerja wisatanya di Bawean. Tapi ya dipikirkan, siapa saya ini juga dipikirkan. Terus selama ini jangan dipakai untuk beban-beban berat saja. Gitu loh. Betul loh Pak? Iya, betul. Nah gitu, jadi sebentar. Kalau memang kayak gitu, kesepakatannya kayak apa, memangnya di ini, karena memang harus menurut aturan Pak. Ya aturan saja. Memang ada logiknya di Rotary Justice atau di kekeluargaan, jadi keluargaan. Harus sampai dipikir ke depan ini. Nah kaku-kakuan nggak bisa. Kan gitu. Nah memangnya sepakat Pak, ayo kita pakai aturan pemerintah, ayo. Karena aku merekayasa salah Pak. Oh ya, nanti saya memberikan edukasi apapun nggak berani saya. Salah nanti. Saya harga 7.000, harga lebih dari 6.000, 8.000, nggak mau saya, sudah nggak mau. Bukan aku nggak peduli, justru saya sangat peduli. Nek kesepakatan monggo, sudah kesepakatan. Itu Pak ya, semuanya ya. Ayo monggo, ayo. Oke. Berdiri. Kembali ke tawaran kesepakatan. Kita mohon maaf, saya dulu juga mengikuti kesepakatan harga yang bulan September, tepatnya hari Minggu tanggal 18 September 2022. Yang pertama, berita acara kesepakatan kita dulu itu tahun lalu ini menyebar luas di aktivis Bawean, bukan hanya di Bawean tetapi di luar Bawean. Teman saya di daratan langsung ke saya menyampaikan, "Bang, hati-hati, siap-siap, sampean juga kena." Kenapa? Pelanggaran hukum. Oh siap, kalau memang melanggar hukum ya bagaimana lagi. Tetapi tentu kalau ada tawaran kembali untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan, mohon maaf, saya paling awal mengatakan saya tidak akan bersepakat tentang harga. Kemudian yang kedua, Ansor punya pimpinan, kami juga diarahkan, ada pengarahan dari pimpinan terkait dengan ini, karena memang ini sudah menjadi sudah menyebar di mana-mana dan atasan kita juga mendengar itu. Yang pertama adalah bahwa minyak BBM itu adalah kewenangan pemerintah, bukan tingkatan kita, bukan tingkatan kecamatan, apalagi Ansor tingkat cabang, apalagi sampai menentukan harga, sepakat harga, over capacity kita. Ada negara yang sudah menentukan harga, katanya begitu. Ada lembaga yang sudah menjalankan. Ikuti saja apa yang sudah ditentukan oleh negara. Ada negara sudah memikirkan jauh dari kita yang punya pemikiran, katakanlah tadi kita sok pintar sok apa. Negara ini punya ahli-ahli tentang perminyakan ini. Nah, kalau memang negara ini sudah menentukan harga pertalite misalkan 10.000, mari kita 10.000. Kalau solar itu 6.800, mari 6.800. Kalau memang itu semua ada POM yang memang punya kewenangan untuk menjualnya, ya silahkan difungsikan POM-nya. Kan sederhana begitu saja. Tapi kan selama ini kan ya dengan alih-alih, dengan dalih-dalih bahwa yang beda dengan yang lain-lain. Nah, ini yang membuat kita ini selalu berkutat di sini. Biarlah negara nanti yang akan mengambil
kebijakan baru kalau memang POM ternyata sulit diterapkan yang seperti di bawahan, maka negara akan mencari solusi kembali. Bukan kita, bukan tingkatan kita, begitu maksud saya. Jadi saya mohon, mari jangan mengulangi kembali, menyepakati harga yang justru itu bukan kewenangan kita. Mari kita jangan mengulangi lagi apa yang keliru, kemudian kita sepakati bersama, kemudian keliru-keliru itu menjadi dasar untuk kita juga yang kena nantinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan fungsinya POM itu apa di bawah ya? Apakah hanya sebagai tempat transit untuk mengisi ke dalam drum? Faktanya begitu. Jadi POM yang ada di Jawa itu tidak ada seperti POM yang ada di Bawean. Kalau tutup berarti usahanya tutup kalau di Jawa. Nah, di Bawean usahanya berlangsung tapi POM-nya tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Jadi sekarang fungsinya POM di Bawean itu sebagai apa? Kalau tidak difungsikan. Jadi kesimpulannya bagi kami, harga BBM di Bawean satu harga, nelayan yang mau membeli solar subsidi datang ke POM 6.800 dengan batas maksimal 60 liter sehari. Kami yakin nelayan di Bawean tidak akan sulit untuk mengakses ke POM-POM yang ada. Kenapa ngapain dari pihak pengusaha repot-repot mau ngantar ke desa-desa? Ngapain repot ngantar ke desa ABCD? Itu nelayannya kami pastikan siap datang ke POM. Ayo buka POM-nya. Kami yakin nelayan itu akan melirik harga 6.800 daripada yang 13.000 di POM. Di POM. Iya. Itu. Kami yakin. Tidak usah sepakat itu. Tidak usah buat kesepakatan. Tenang saja, santai saja. Ini kan ini biasa. Sudah. Pertama, saya juga menguji calon-calon dewan. Apapun, karena bagi saya ini sebetulnya salah. Karena ini tidak boleh diputuskan. Tetapi opo jari panjenengan di belakang nanti. Ya, aku nggak ngerti mau ada katanya yang difungsikan, memang wajib difungsikan karena sebesar aturannya Pak ya. Terus nanti SOP-nya begitu karena nanti yang kedua mau ada COD-nya mungkin. Aku gak ikut-ikut, saya tidak mau. Yang penting saya melakukan peraturan pemerintah yang sah. Toko pinjam ini, coba ya. Ya, itu ya. Berarti yang dulu Pak Ansor, Kepala Ansor ya, Ansor. Berarti yang dulu sudah nggak berlaku, ya, sudah dianggap tulis dokumen ya, itu sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa karena ada pertemuan yang kesekian kali, sudah tidak ada, ya, makanya itu nanti tidak ada beban bagi kami selaku pejabat yang di sini nanti akan ditanyakan bupati nanti ya, atau bupati yang lebih tinggi lagi, hebat sekali kita ini nanti ya. Mungkin itu saja, atau ada tambahan lagi mungkin sudah jelas keputusan saya. Intinya saya tidak memutuskan dengan model A, model B dan model C, tetapi ini model pemerintah. Jadi apa kewenangannya pemerintah kita tindak lanjuti, adik-adikku ya. Ya, sudah sepakat ya. Mungkin itu saja yang boleh izin. Saya ingin pertemuan ini karena mungkin saya kan terbatas waktu. Ya, di bawah tahun Selasa 30 Mei 2023 tempat ruang pertemuan Polsek Singapura dengan rapat BBM bersubsidi bagi nelayan. Yang kedua, kesepakatan harga BBM bersubsidi. Pimpinan rapat ini siapa? Ada ya? Pimpinan rapat Kapolsek Singapura mulai 13.30 selesai 15.35 ya. 35 menit. Jumlah undangan kurang lebih 20 orang. Pembahasannya, Forkopimda Singapura tambah tidak memutuskan harga BBM bersubsidi di Bawean, hanya mengetahui keputusan tentang harga BBM bersubsidi di Bawean diserahkan kepada warga dan pengusaha. Kesepakatan harga pada tanggal 18 September 2022 dinyatakan dicabut. Itu pembahasannya. Sedangkan hasil keputusan harga BBM bersubsidi mengikuti sesuai keputusan pemerintah.
Keputusan harga pada tanggal 18 September 2022 diputuskan dicabut. Sangkapura 30 Mei 2023, pimpinan rapat Kapolsek Sangkapura menulis saya sendiri Kemal Saifuddin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.